Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu Juri, Ibu Maslihah, dan Bapak Bahroni. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan berkaitan dengan RPP yang saya buat untuk kegiatan peer teaching kemarin. Pada RPP yang saya buat untuk kegiatan peer teaching kemarin adalah saya mengambil tema kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail dengan subtema kisah teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tema ini adalah termasuk pada materi kelas 3 di semester 2, yaitu pada bab akhir. Penyusunan RPP yang saya buat, saya sudah susun sesuai dengan apa yang ada di modul, komponen-komponennya. Yang pertama berkaitan dengan identitas yang terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, tema, subtema, kelas, hari, tanggal, dan alokasi waktu. Untuk alokasi waktu adalah 2 kali 35 menit. Dalam hal ini saya buat untuk 1 kali pertemuan. Selanjutnya, setelah identitas, saya menuliskan kompetensi inti, yaitu yang terdiri dari KI 3 dan KI 4. Selanjutnya, kompetensi dasar. Kompetensi dasar untuk materi kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail termasuk dalam kategori di nomor 3.10 untuk KI 3 untuk kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan pada nomor 4.10. Selanjutnya, indikator kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi saya buat sesuai dengan berdasarkan dengan kompetensi dasar, saya susun menjadi 5 indikator. Dengan 5 indikator. Indikator pertama menceritakan anggota keluarga Nabi Ibrahim, yang kedua mendeskripsikan kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Indikator ketiga menyebutkan keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan. Yang keempat menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan. Dan yang kelima mendeskripsikan keteladanan Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Untuk indikator-indikator ini saya sudah integrasikan ke dalam literasi dengan HOTS dan kompetensi abad 21. Selain itu, saya juga sudah mengintegrasikan ke dalam pendalaman pendidikan karakter. Untuk indikator pertama, untuk indikator yang kedua, indikator penanaman pendidikan karakternya adalah tentang percaya diri, begitu juga dengan indikator 3, 4, dan 5. Setelah saya menyusun indikator pencapaian kompetensi, saya turunkan menjadikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini merupakan sebuah kompetensi, sebuah tujuan yang akan kita capai dalam kegiatan pembelajaran berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sini ada 5 tujuan, dan ini juga sudah sesuai dengan indikator. Karena saya menyusun 5 indikator, maka saya susun juga menjadi 5 tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang saya susun sudah sesuai dengan komponen ABCD. Sebagai contoh, pada
tujuan pembelajaran pertama, melalui ceramah interaktif dan berdiskusi tentang kisah Nabi Ibrahim, peserta didik mampu menjelaskan anggota keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dengan benar. Pada indikator pertama ini, melalui ceramah interaktif dan berdiskusi tentang kisah Nabi, berdiskusi merupakan bagian dari condition. Terus untuk A-nya, yaitu peserta didik, audience, behavior, menjelaskan anggota keluarga Nabi Ibrahim, sedangkan degree-nya adalah dengan benar. Begitu juga dengan tujuan 2, 3, 4, dan 5 sudah saya susun sesuai dengan ABCD. Selanjutnya, setelah saya menyusun tujuan pembelajaran, saya susun menjadi, saya kembangkan menjadi materi pembelajaran. Materi pembelajaran berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim pada pertemuan 1, saya susun menjadi 3, yaitu pertama keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kedua kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan, dan keteladanan Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Berkaitan dengan materi pembelajaran itu, agar materi pembelajaran dapat tersampaikan oleh peserta didik, saya kemudian menyusun pendekatan, model, serta metode pembelajaran yang saya gunakan. Untuk pendekatan, saya menggunakan pendekatan saintifik. Model pembelajaran saya menggunakan cooperative learning, yaitu dalam hal ini adalah course review hore. Sedangkan metode pembelajaran yang saya gunakan adalah ceramah interaktif, PBL, PJBL, penugasan, diskusi tugas, serta game. Yang menurut saya, dengan metode-metode ini akan mendukung kegiatan model pembelajaran cooperative learning, yaitu course review hore. Dan model pembelajaran ini saya tentukan karena sesuai dengan PTK yang saya susun, yaitu mengambil tema tentang peningkatan hasil belajar melalui course review hore pada materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, materi kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Selanjutnya, setelah saya menyusun pendekatan, model, dan metode pembelajaran, tentunya saya harus menggunakan media, alat, bahan, dan sumber belajar agar pembelajaran yang saya sampaikan nanti dapat diterima dengan baik oleh peserta didik. Untuk media pembelajaran yang saya gunakan adalah video pembelajaran serta media PowerPoint tentang kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Alat peraganya yang saya gunakan adalah gambar, yaitu gambar bintang, bulan, matahari, dan burung. Gambar-gambar ini saya rasa sudah dapat menjadikan anak-anak mengetahui konsep tentang bagaimana Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Selanjutnya untuk bahan ajar, saya menggunakan PowerPoint, yaitu tentang kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Sedangkan sumber belajar yang saya gunakan ada 2, yaitu terkait Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu tentang buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang disusun oleh Kementerian Pendidikan Agama dan Kebudayaan, serta Senang Belajar Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3 yang disusun oleh Muhammad Masrun dan kawan-kawan. Setelah saya menyusun media, alat, dan bahan, saya menyusun kegiatan pembelajaran, yaitu berkaitan dengan pendahuluan, kegiatan inti, serta kegiatan penutup. Untuk kegiatan pembelajaran, saya juga sudah menyusun sesuai dengan sintak-sintak untuk melakukan model pembelajaran cooperative learning, yaitu course review hore. Dan dalam hal ini, untuk penilaian, saya susun menjadi instrumen penilaiannya ada penilaian afektif, kognitif, dan psikomotor. Untuk penilaian afektif, yaitu berkaitan dengan sikap, saya menggunakan observasi berkaitan dengan peserta didik bagaimana dalam berdiskusi bersama kelompoknya. Kemudian penilaian pengetahuan berupa tes tertulis, yaitu objektif, dalam hal ini bentuknya adalah pilihan ganda. Sedangkan penilaian psikomotor, itu dalam hal ini keterampilan, saya menggunakan penilaian produk, yaitu berupa
berupa tulisan peserta didik untuk menceritakan kembali bagaimana Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Begitu Bu, untuk berkaitan dengan RPP yang saya susun. Terima kasih. Monggo Bu Dr. Maslihah diperdalam, dikonfirmasi berbagai hal. Ya, terima kasih Bapak Haji Bahroni MPD. Pak Mustami, selamat sudah sampai di tahapan ini ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Semua atas dukungan Ibu dan Bapak semua. Iya, tapi Ibu membutuhkan tayangan tadi. Tayangan tadi, Coba oke. Iya, betul. Ya, mulai dari awal Pak, depan. Ya, siap. Oke, terus. Sudah ya? Iya. Ini. Oh, ya, sudah. Terima kasih di situ ya. Itu berarti alokasi waktu 2 kali 35 menit. Ini sebagai konfirmasinya, apakah dalam RPP ini juga dirancang untuk 2 kali 35 menit? Iya Bu. Oke. Apakah jumlah 2 kali 35 menit itu sudah dituliskan sebagaimana dalam proses yang saudara tuliskan itu dengan segala pertimbangannya? Sudah sesuai. Oke, ya jangan bergerak, nanti ikuti petunjuk dari Ibu dulu ya. Siap Ibu. Maaf. Iya, nggak apa-apa. Oke. Di situ ada dalam sistematikanya sudah, tata tulisnya sudah bagus, ya sudah di marginnya sudah pas. Kemudian untuk analisis di KIKD, sebagaimana pada modul itu harus memuat apa kalau seandainya saudara melakukan analisis KIKD? Hal ini sebagai bahan dalam menentukan indikator pencapaian kompetensi. Silakan. Dalam menganalisis KIKD, maka harus berpatokan dengan taksonomi Bloom. Oke. Taksonomi. Sehingga bahasa yang digunakan dalam melakukan analisis KIKD seperti apa? Harus sesuai dengan apa? Berkaitan dengan harus mendukung tentang pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi. Oke, berarti nanti harus ada sudah kajian-kajian itu yang berarti bisa disimpulkan memenuhi atau sebaliknya ya. Oke, berikut ke bawah sekarang. Silakan. Oke, stop. Ya. Ibu sudah melihat bahwa dalam rancangan proposal itu sudah lengkap ya. Komponennya sudah memenuhi, cuma Ibu perlu untuk konfirmasi. Iya. Apakah dalam proses pembelajaran untuk mencapai indikator itu, meskipun sudah dituliskan di situ ada klasifikasi C2 dan seterusnya, apakah saudara juga dalam proses berikutnya, termasuk dalam menuangkan materi, terus dalam proses kegiatan inti, apa memang juga mengarah kepada komponen yang saudara tulis dalam indikator pencapaian kompetensi? Menurut saya sudah Bu. Oke, sudah ya. Sudah. Dan Ibu lihat juga di situ di indikator pencapaian sudah memiliki konsistensi dengan tujuan pembelajaran. Sekarang kita turun, cek itu apa yang sudah Ibu sampaikan. Turun lagi, hop. Oke, hop. Kebanyakan. Ke atas lagi. Biar bisa memotret juga di indikator dan tujuan pembelajaran. Oke, 2 kali 35 menit ya. Sehingga tidak ada materi yang kececer, tidak tercapai hingga sampai di penutup ya. Oke, begitu ya. Jadi pertimbangan itu sudah memenuhi. Nah, di tujuan pembelajaran juga Ibu cek sudah memenuhi ABCD. Dalam tulisan sudah benar. Nah, sekarang apakah
Pak Mustolih ini bisa mengerti atau tidak unsur-unsur yang ada dalam ABCD-nya? Mana yang merupakan degree? Yang ini merupakan degree dengan benar. Oke, bagus. Yuk, turun semuanya. Ya, sudah stop. Nah, sekarang di pengembangan materi pembelajaran, apakah di materi ini sudah sesuai dengan indikator dan tujuannya? Sudah, Ibu. Sudah. Nah, dalam modul dituliskan untuk memenuhi sistematika yang ada di sini adalah dituliskan tentang materi-materi pokok. Nah, materi yang menjadi induknya adalah kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke, terus memuat komponen Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan, keteladanan Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Oke, nah sekarang itu kisah Nabi Ibrahim di angka 1. Mana angka 2-nya? Tidak ada, Bu. Ini merupakan turunan. Sebenarnya kisah Nabi Ibrahim ada 2 turunan. Yang pertama mencari Tuhan, dengan yang kedua berkaitan dengan Nabi Ibrahim dan Raja Namrud. Sehingga untuk materi RPP yang pertama saya hanya mengangkat tentang kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Oke, di atas tidak menjelaskan bahwa ini adalah materi untuk RPP 1 sehingga struktur penulisannya juga harus mengikuti yang ada di RPP. Sehingga tidak dengan menyesuaikan satu kisah Nabi Ibrahim, yang kedua adalah kisah Nabi siapa lagi, tetapi di dalam tata tulisnya harus mengikuti RPP-nya. Artinya berarti di situ di E kemudian angka 1 berarti angka 1-nya tidak perlu karena tidak memuat angka 2, sehingga harus berupa paparan. Kisah Nabi Ibrahim memuat materi tentang seperti itu ya. Oke, nah kemudian di situ ada pendekatan pembelajarannya dengan scientific. Apakah dalam kegiatan inti sudah memuat 5M? Sudah, Ibu. Sudah. Nah sekarang apakah yang ada dalam pendekatan saintifik itu di dalam proses juga sudah mengandung unsur higher order thinking skill? Menurut saya sudah. Sudah. Nah, sekarang dibuktikan. Dibuktikan karena di kegiatan inti. Oke, di kegiatan inti. Coba kita cek. Untuk 5M. Ya, 5M. 5M pertama kan 1M yang pertama mengamati. Oke, mengamati. Di mana ada Ibu melihat tulisan mengamati? Di kegiatan inti yang pertama, guru menyajikan materi melalui PowerPoint, video pembelajaran. Oke, jadi biar untuk memahamkan Pak Mustolih, di kegiatan inti ditulis dulu 1, mengamati. Ya, nanti kegiatannya apa? Kayak gitu kan? Ini struktur di sistematika penulisan. Nah, sekarang Ibu akan cek apakah dalam proses mengamati itu sudah mengandung perintah ataupun gambaran bahwa di sana nanti akan terjadi HOTS, higher order thinking skill, dalam pengamatan di situ, dan gambar bintang, bulan, matahari, dan burung. Oke, pengamatan. Oke, berarti belum tampak ya, di situ belum ada tampak HOTS-nya ya Pak? HOTS? Ya, nanti rencana saya dilakukan dengan tanya jawab juga, Bu. Oke, di dalam kalimat yang Ibu paham itu kan berarti harus berarti belum muncul ya, belum muncul. Ya, belum. Kemudian yang kedua, peserta didik mendengarkan penjelasan guru. Ini masih dalam kegiatan mengamati atau bagaimana? Proses pengamatan tapi masih di mengamati. Nah, makanya kita harus menanya mengkaji di mana yang di kegiatan yang kedua tentang menanya. Coba di sini. Berarti 2. Nah, kita kan secara terstruktur untuk sekali membaca kita menjadi tidak cepat terarah gitu kan. Jadi harus tata tulisnya harus bisa terstruktur dengan baik, sistematis ya. Sehingga harus ditulis mengamati. Nah, sekarang di pengamatan perintahnya guru, yang mengamati yang menanya itu guru atau siswa? Siswa.
Oke, bagus siswa. Nah, sekarang karena ada diberi kesempatan untuk menanya, maka kita kan harus menggunakan frame ataupun ruang lingkup yang mengarah kepada HOTS. Bukankah demikian? Iya, Ibu. Ya, oke. Nah, sekarang pada kegiatan menanya, apakah di situ sudah mengandung secara implisit maupun eksplisit tentang HOTS yang Pak Mustoli tulis di situ. Peserta didik menanyakan tentang penjelasan guru. Berarti kalau begitu, sudah adakah di sana? Sudah, Ibu. Karena tidak Terus diperintah tambahannya mulai sudah. tidak diperintah sejak di kegiatan mengamati yang mengarah kepada HOTS, sehingga yang C-nya juga masih kebingungan ya. Iya. Tidak secara eksplisit ya. Tidak detail, Bu. Oke, padahal tuntutannya berarti kalau untuk evaluasinya juga dengan berbasis pada HOTS, tentu secara adil pula kalau untuk proses pembelajarannya juga sudah mengarah kepada HOTS. Bagaimana siswa untuk berpikir kreatif, kritis, kayak gitu, atau reflektif, dan dalam tulisan itu juga harus sudah langsung mengarah ke situ ya Pak ya, Pak Mustoli ya. Ini masih tersembunyi. Tipetnya sudah diterapkan untuk content knowledge-nya apa Pak? Tipet technological-nya. Teknologinya menggunakan media PowerPoint dan video pembelajaran. Oke, apakah video pembelajarannya juga sudah mengikuti semua yang ada dalam tujuan pembelajaran? Sudah. Oke, sudah. Evaluasinya sudah menggunakan AKM? Sudah, Bu. Oke, coba Ibu tunjukkan apakah Saudara Mustoli itu menggunakan literasi atau numerasi? Coba ditunjukkan ke Ibu. Untuk AKM yang saya susun, saya tidak untuk materi ini, saya tidak menggunakan numerasi, kebanyakan literasi, Ibu. Oh, kebanyakan literasi. Padahal tuntutannya harus berbarengan ya, secara seimbang ya. Kebanyakan saya menyusunnya secara literasi aja. Oke, secara literasi saja. Coba Ibu kasih tahu di mana literasinya. Di sini saya susun anak supaya membaca deskripsi. Oke, ya sudah. Gambar. Ya cukup, Ibu sudah membaca dari sini. Oke, terima kasih Bapak Bahroni MPD. Selamat Pak Mustoli. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama. Matur nuwun. Kita lanjutkan Pak Mustoli. Ya Pak. Langsung saja baca Al-Quran ya. Ya Pak. Silakan itu materi yang saya share itu tentang Fawathihus Suwar itu dibaca. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim shad. Alif lam ra. Sampun. Materi Pak Mustoli tadi tentang apa, Mustoli? Tentang kisah Nabi Ibrahim, Pak. Kisah Nabi Ibrahim dalam rangka? Dalam ranah kognitif. Enggak, dalam rangka apa? Kisah tentang apa? Tentang penyembelihan atau tentang apa? Enggak, tentang kisah bagaimana Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Kisah ini dalam Al-Quran ada di surah apa ya? Materinya itu tentang apa saja, Pak? Materinya yang dicantumkan itu materi tentang apa saja tadi? Tentang kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan dan keteladanannya. Itu diambil dari referensi apa? Buku Kemendikbud, Pak. Keluaran Kemendikbud. Ya, rujukannya apa itu, buku itu? Dari kisah itu diambil dari mana itu? Diambil dari ini, Pak.
hanya buku. Nah, ya, yang kira-kira di Al-Quran ada enggak tuh kisah tentang Ibrahim mencari Tuhan itu? Ada, Ada. Itu ada di Pak. surat apa enggak? Di surat apa enggak ngerti ya? Nggak belum pernah mencari juga, belum pernah mencari tahu. Lah iya, Nah, di siswa itu juga harus apa ya, diarahkan supaya familiar dengan Al-Quran. Bahwa kisah itu juga ada dalam Al-Quran. Jadi sumbernya itu otentik dan terpercaya gitu loh. yeah. Itu di surah Al-An'am itu, Pak. Al-An'am. Al-An'am itu surah nomor berapa, Pak? Dari Al-Quran. Al-An'am Surah nomor berapa? surat nomor 6, Ya, nomor 6. Coba dibuka ayat 76. halaman ayat 76, Pak. Ya, sudah ketemu belum? Sudah. Coba dibaca ayat 76. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma janna alaihi lailu ra'a kawkaba qala hada rabbi. Falamma afala qala falamma afala qala la uhibbul afilin. Sadaqallahul adzim. Ya, terus itu masih lanjutan kisah itu. Falamma ra'al qamara bazihan qala hada rabbi. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhallin. Terus. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hada rabbi. Qala hada rabbi hada akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Terus. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sudah. Cukup. Bisa Sadaqallahul adzim. bisa terjemahkan enggak, Pak, itu, Pak? Dari ayat 76 tadi. Bisa terjemahkan enggak? Sudah, Pak. Nah, iya itu kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan itu di sini ini. Nah, iya. Ya, kan melihat bintang, kemudian bintang tenggelam, oh ini bukan Tuhan. Dan melihat apa rembulan, rembulannya juga tenggelam, oh ini bukan Tuhan. Kan gitu toh? Iya, Pak. Dan melihat matahari, nah, ternyata matahari juga terbenam, oh ini bukan Tuhan saya, kan gitu. Ujung-ujungnya ke ini wajah tu wajhiya lilladzi fatara samawati dan seterusnya itu kan. Ini ya jadi kalau mengajar kisah itu ya ada rujukan dari Al-Quran itu saya kira lebih mantap gitu kan. Nah, Terima gitu. kasih, Pak, atas sarannya. Jadi kalau materinya belum ada ya itu ditambahi. Ini guru kan diberi kan, ya harus kreatif lah. Tidak serta-merta semata-matanya mencomot materi orang, materi bikinan orang yang kadang-kadang secara ini ya rujukannya kadang-kadang tidak kuat ya. Iya. Rujukan terkuat materi PA itu ya Al-Quran dan hadis itu kan begitu. Oke. Kalau masih terkait dengan kisah Ibrahim dan Ismail, Iya, Pak. kalau kisah penyembelihan Ismail oleh Ibrahim ya kanjeng Nabi Ismail disembelih oleh kanjeng Nabi Ibrahim alaihi wasallam itu ke dalam ibadah haji itu dilestarikan dalam ibadah apa ya, Pak? Pada penyembelihan, Pak. Nah, itu di dalam ibadah haji itu dilestarikan dalam apa peristiwa apa ya itu ya? Karena menjadi syariat apa itu ya? Untuk melempar jumroh. Melempar jumroh ya. Kemudian di Idul Adha juga ada penyembelihan hewan korban itu ya. Oke. Jadi syariat berkorban dan syariat itu lempar jamarat itu ya. Oke, melempar. Kalau jamarat siapkan alat tulis itu, cepat aja. Sudah siap? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim ya.
Tak saya dikte dari sini, tolong ditulis. Saya pelan-pelan, nanti juga agak cepat. Sudah siap? Ya nanti Pak. Ya. Bon? Siap Pak. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Ulangi. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Tanazzalul. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Alla takhafu wa la tahzanu. Ikatu wahzan wa. Alla takhafu wa la tahzanu. Wa abshiru jannatil lati kuntum tu'adun. Allah takhafu Wa la tahzanu. wala tahzanu. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Coba sekali lagi saya baca. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Pun Sanilati. mohon diharokati, segera dikirim ke WA saya. Oke. Ya Pak. Ya. Mohon jenengan menambung niki. Bisa keluar, kita ganti yang lain. Ya Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, sama-sama Pak Mustoli. Sukses. Amin.